Halo, selamat pagi Justice Seeker. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja, segala pekerjaan urusan dapat dilakukan dengan lancar tanpa kendala apapun. Pagi ini tanggal 5 ya Januari 2021 ya. Tetap semangat di tahun baru. Saya kembali menyapa Justice Seeker semuanya dimanapun berada. Hendak membicarakan masih seputar perkara Giselle ya. Ada perkembangan menarik kemarin ya Justice Seeker, di mana MYD ya, atau Michael Yoshinobu De Freitas menghadiri panggilan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya ya. Jadi ini adalah hal baik ya menurut saya, karena menunjukkan hal kooperatifnya Michael. Tetapi sayangnya pada saat agenda kemarin itu Giselle tidak hadir ya. Kita ketahui dari media bahwa pemanggilan terhadap Michael itu juga bersamaan dengan pemanggilan terhadap Giselle, sehingga mestinya kemarin Giselle pun hadir ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari peristiwa kemarin yaitu adalah ini sebenarnya merupakan presiden buruk ya, atau boleh dikatakan hal yang kurang nyaman ya sebenarnya dalam proses hukum. Artinya ketidakhadiran Giselle itu bisa dianggap sebagai hal yang tidak kooperatif terhadap proses hukum. Nah, harapan saya ya, dan kita semua tentunya, alasan ketidakhadiran Giselle itu jelas. Itu bisa disampaikan kepada penyidik. Tapi tentunya alasan itu kan tidak mesti dipublish ya. Artinya Giselle bisa menyampaikan alasan ketidakhadirannya di Polda kemarin untuk menghadiri panggilan penyidik, itu bisa disampaikan secara pribadi langsung kepada penyidik tanpa harus dipublish gitu ya. Dan hak penyidik juga merahasiakan itu ya, kenapa alasan Giselle tidak hadir ya. Tapi jika ditanya oleh pihak media, tentu itu hak pihak penyidik juga untuk menjawab ya. Jadi sampai hari ini saya juga bangun pagi-pagi belum mengupdate lagi, tapi paling tidak peristiwa kemarin Giselle itu tidak hadir dalam pemanggilan setelah ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, hormat dan salut perlu disampaikan kepada Michael ya, dengan kehadirannya kemarin di Polda Metro Jaya itu menunjukkan yang bersangkutan itu sangat kooperatif dalam proses hukum ini. Artinya proses hukum itu dihadiri ya pemanggilannya dengan tentu dengan niat bahwa agar masalah ini cepat beres, cepat selesai. Itulah yang diharapkan ya. Nah, kita menunggu ya, berharap Giselle bisa hadir ya. Kalau tidak hadir kemarin tapi bisa mengklarifikasi atau bisa menjelaskan kepada penyidik untuk hadir di hari yang lain. Itu dalam prakteknya demikian. Jadi Giselle tidak perlu menunggu pemanggilan kedua ya. Tetapi dengan pemanggilan pertama ya, ini mungkin masukan ya sebagai praktisi hukum, dalam pemanggilan seperti ini Giselle tidak harus menunggu panggilan kedua ya. Jadi dengan panggilan pertama ini Giselle hanya tinggal melakukan upaya ya, melalui pengacaranya juga tentunya. Kalau sudah memiliki pengacaranya bisa berkomunikasi dengan penyidik untuk kemudian mereschedule kehadirannya di Polda Metro ya, untuk menemui pihak penyidik. Jadi tidak harus menunggu panggilan kedua ya. Ini perlu dilakukan karena apa? Jika menunggu panggilan kedua nanti akan dianggap ya tidak kooperatif ya.
Dan itu membahayakan bagi Gisel karena panggilan pertama tidak hadir tanpa keterangan, lalu dipanggil lagi yang kedua, misalnya dipanggil yang kedua tidak hadir, ini akan menyulitkan Gisel tentunya. Jadi perlu Gisel memperhatikan ini untuk tidak harus menunggu panggilan kedua, tapi segera mengklarifikasi, segera memberi jawaban kepada penyidik untuk mereschedule kehadirannya di Polda Metro. Ya, itu. Lalu kemudian ini yang saya mau singgung juga, bahwa pada video pertama, kedua ya, video kedua saya terutama kemarin, saya menyampaikan hal-hal yang bisa, langkah-langkah apa yang bisa, hal-hal yang bisa dilakukan Gisel untuk menyelamatkan dia dari hukuman pidana penjara ya. Itu sudah saya sampaikan kemarin. Nah, jadi hari ini belum apa-apa, baru 2 atau 3 hari lalu saya membuat konten tentang itu, hal-hal yang bisa menyelamatkan Gisel dari hukuman penjara. Tapi hari ini ternyata kita mendapatkan berita, atau kemarin lah, lebih tepatnya kemarin, Gisel tidak hadir dalam pemanggilan pihak penyidik ya. Nah, ini tentu sangat-sangat tidak bagus ya, tidak baik dalam proses hukum ya. Bisa sangat akan merugikan Gisel sendiri. Jadi sebagai praktisi hukum, sebagai pemerhati juga dalam masalah-masalah sosial, saya menyarankan untuk Gisel segera melakukan menghadiri panggilan itu. Kalaupun belum bisa menghadiri, segera memberikan keterangan kepada pihak penyidik, bisa by phone melalui lawyernya ya. Tapi bagus lagi bisa dilakukan secara tertulis melalui surat ya. Gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita sampaikan pagi ini. Tidak banyak waktu karena saya ini melakukan video ini ya, melakukan ini di dalam perjalanan menuju pengadilan niaga ya, di Jalan Bungur Besaraya ya, untuk menjalankan kewajiban saya sebagai pengacara untuk menyelesaikan masalah klien saya ya. Demikian Justice Seeker, hal yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini cukup singkat, tidak panjang, karena kita hanya ingin memberikan tanggapan sedikit tentang ketidakhadiran Gisel kemarin ya. Dan ini juga sebagai pengingat agar Gisel hati-hati ya. Kita tetap ya mendukung. Ya, saya pribadi jujur saja saya mendukung Gisel. Mendukung artinya mendukung agar Gisel tidak dihukum penjara ya. Proses hukum sulit kita harapkan untuk berhenti, tetapi saya sangat mendukung agar Gisel tidak dihukum penjara dengan alasan-alasan kemarin yang sudah saya sampaikan dalam konten sebelumnya, di video saya sebelumnya ya. Jadi kita harapkan itu Gisel masih bisa menjalankan karirnya, mengurus anaknya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu ya, sebagai ibu rumah tangga nanti ya, karena dia belum menikah lagi ya. Lalu kemudian karena dia masih muda, dia masih punya karir yang baik, punya karir yang bagus. Dia juga banyak fans yang mencintai dia dan sangat menjadikan dia role model sebagai panutan ya dalam berbagai hal ya. Demikian Justice Seeker, sampai jumpa lagi untuk pada konten-konten berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.